Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel kita belajar bersama. Kali ini saya akan membahas tentang kodular ya. Apa sih itu kodular ya? Jadi kalau teman-teman itu pernah tahu tentang Android Studio ya, atau sebuah IDE atau tools yang berfungsi untuk membuat aplikasi Android. Nah, sama hal seperti kodular. Hanya saja sih memang si kodular itu dia itu tidak menggunakan code atau coding satu-satu ya. Jadi di sini kita lebih dimudahkan teman-teman itu menggunakan code by block gitu. Jadi hanya tinggal drag and drop gitu ya. Nanti teman-teman bisa melakukan kode block lah ini ya. Saat ini memang si kodular ini masih terus dilakukan pengembangan ya untuk memudahkan developer dalam membuat aplikasi Android tentunya ya, tadi sempat disinggung ya, tanpa coding. Nah kemudian juga di kodular ini kelebihannya salah satunya adalah teman-teman tidak perlu melakukan install di komputer ya, artinya teman-teman tidak perlu menambah software tambahan di komputer, tetapi kodular ini diakses melalui web browser. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke site-nya ya, situsnya kodular.io. Nanti teman-teman langsung bisa melakukan code. Tetapi jangan lupa ya, untuk pertama kali login teman-teman harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Kemudian juga si kodular ini mendukung fitur media iklan ya. Jadi AdSense nanti juga teman-teman buat menghasilkan uang gitu ya. Selain itu juga tampilan dashboardnya itu lebih ke user friendly gitu ya. Kemudian juga nanti teman-teman banyak deh ya kelebihan kodular. Nanti dia juga menyediakan database DynaDB ya kan, terus SQLite, dan ada Firebase juga ya. Nanti teman-teman bisa cobalah itu satu persatu. Cuma kekurangannya memang setelah ada kelebihan tentunya ada kekurangan dari si kodular tersebut ya. Salah satu kekurangannya adalah memang teman-teman tidak bisa membuat aplikasi Androidnya itu lebih daripada 10 mega ya. Ini untuk sekarang ini. Entah nanti kedepannya akan diperbaiki sama pembuatnya gitu ya, sehingga nanti si kodular ini bisa lebih daripada 10 mega. Tapi kalau menurut saya untuk aplikasi yang ringan saja itu sudah cukup 10 mega. Kemudian juga si kodular tidak bisa 100% melakukan representasi aplikasi sesuai dengan keinginan kita ya, karena memang ya tadi drag and drop gitu ya. Artinya ini harus menggunakan teknik akal-akalan gitu ya kan. Kemudian juga ini terkait dengan masalah jaringan. Kalau memang jaringannya lama, lemot, bermasalah, tentunya ini akan mengganggu proses pembuatan aplikasi Android tadi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan coba bagaimana caranya login melalui kodular ya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke dalam web ya. Webnya kita cari dulu kodular ya. Oke, klik aja kodular.io ya ini. Nah, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ketika sudah disuguhkan dengan tampilan seperti ini, kita tinggal create apps ya. Ya, oke, nanti di sini ada teman-teman harus melakukan sign in atau melakukan create account ya. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki akun Google, akun Gmail, teman-teman bisa langsung klik di sini aja ya. Nah, teman-teman tinggal pilih deh
aplikasi. Sekali lagi nanti aplikasinya ini lancar atau enggaknya tergantung dengan koneksi internet kita. Oke, di sini ada beberapa project-project yang memang sudah saya buat gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau mau membuat project baru? Kalau teman-teman mau membuat project baru, teman-teman tinggal create project. Misalnya di sini tes kodular. Next. Nah, kita sesuaikan minimalnya berapa, terus package name-nya apa, misalnya tes Android. Oke. Accent colornya saya ganti, misalnya accent color. Set. Finish. Ya, nanti dia akan melakukan pembuatan aplikasi Android. Nah, tampilannya UI-nya seperti ini. Mudah bukan ya? Kalau kita lihat ya, lebih mudah dimengerti ya. Ini misal di sini ada user interface, button, checkbox ya. Jadi teman-teman tinggal kalau mau buat button misalnya, ini tinggal tarik aja gitu ya. Button. Terus di sini ada label misalnya di sini ya. Oke, label. Teman-teman tinggal tarik aja. Misalnya, nah kalau teman-teman selanjutnya misalnya mau melakukan program, ya teman-teman nanti di sini tinggal klik blok, ya. Nah, misalnya tadi kan ada button di sini. Ketika button 1 diklik, maka label 1 det. Misalnya di sini set label 1 teks, ya kan. Nah, di sini di teksnya tes Android. Ya, jadi nanti ketika button 1 di sini diklik, nanti tulisannya akan berubah menjadi tes Android. Ini salah satu contohnya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan penguji cobaannya ya? Untuk penguji coba, pertama-tama teman-teman nanti bisa cari aplikasi Android. Jadi teman-teman bisa menghubungkan langsung aplikasi Androidnya. Ini ada caranya dengan melakukan connect USB aplikasi Androidnya, kemudian connect to companion. Connect to companion ini nanti teman-teman akan disuguhkan barcode ya, barcode seperti ini. Barcode ini fungsinya untuk melakukan integrasi ke simulasi ke HP Android kita langsung ya. Jadi nanti teman-teman silahkan download di Play Store dengan nama kodular ya. Nanti di sini akan dapat APK simulasinya selama teman-teman berada dalam satu jaringan ya. Syaratnya harus dalam satu jaringan gitu ya. Nanti teman-teman tinggal melakukan scan QR code-nya ini, QR code-nya ke dalam aplikasi kodular Android ya. Nah, nanti simulasi yang tadi sudah kita buat, simulasi ketika button ini diklik, di sini akan ada tulisan tes Android, itu nanti akan jalan kalau memang code-nya itu benar ya. Nah, terus selanjutnya adalah connect via USB. Ini juga bisa dilakukan ya, teman-teman. Tentunya teman-teman harus melakukan install driver di komputernya teman-teman sendiri. Atau kalau teman-teman memang mau repot sedikit, teman-teman bisa langsung build APK di sini. Ya, teman-teman build APK di sini. APK-nya nanti ditransfer via aplikasi WhatsApp kah atau apa gitu ya. Nanti kan dia nge-save ke komputer, yaitu langsung bisa di running di Android kita jadi sebuah APK. Tapi kalau mau seperti itu tentu sangat merepotkan ya teman-teman, karena setiap teman-teman mau melakukan running aplikasi, teman-teman harus build APK, tentu itu sangat merepotkan ya. Oke, ini selanjutnya adalah untuk layout.
ada layout di sini, position. Misalnya di sini teman-teman mau melakukan layout secara vertikal ya. Di sini kita ada setting ya di kanannya. Ini 100, misalnya tingginya 50% lah ya, terus lebarnya 100% ya. Oke, ini nanti posisinya seperti ini ya. Nah, supaya enak, misalnya di sini posisinya teman-teman mau center, terus di sini juga center. Oke, nanti pada saat disimulasi tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian juga di sini ada media ya. Di sini teman-teman bisa pakai optionnya banyak gitu ya. Nanti bisa kalau ada kesempatan saya akan coba bahas gitu ya satu-satu. Di sini juga yang tidak kalah penting adalah sensor ya. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan integrasi interface sensor-sensor di HP Android teman-teman ya. Misalnya di dalam HP Android teman-teman ada sensor accelerometer, mau membaca sensor accelerometer ini bisa, terus diintegrasikan dengan Arduino dengan IoT juga, ini bisa juga teman-teman ya. Kemudian juga sosial storage di sini adalah database ya, ada SQLite, terus database untuk internalnya itu ada TinyDB ya. Kemudian juga di sini ada utilities ya. Banyaklah teman-teman, nanti bisa teman-teman browsing sendiri. Bahkan di sini sudah ada option untuk Arduino ya. Jadi teman-teman bisa melakukan integrasi dengan Arduino di sini. Kemudian di sini juga ada Firebase ya, untuk database juga ya. Firebase sudah ada di sini, Google Maps juga. Nah, ini untuk AdSense-nya teman-teman, advertising. Misalnya teman-teman mau menggunakan aplikasi ini untuk cari uang gitu ya. Nah, di sini ada bagaimana caranya membuatnya, nanti kita akan coba bahas satu-satu. Bahkan di sini juga teman-teman disediakan satu function untuk Lego ya, untuk Lego Mindstorm ya. Oke, kurang lebihnya sih seperti itu teman-teman option-optionnya. Nah, nanti bloknya seperti biasa ada di sini. Di sini juga ada kontrolnya, if then, pengulangan, for each. Nah, do result, di sini ada logiknya, math. Meskipun teman-teman tidak meskipun ini bersifat kode blok, tapi kalau teman-teman memang idenya bagus, gagasannya bagus, ini tentu teman-teman lebih mudah dalam merepresentasikan ide dan gagasan teman-teman ke dalam sebuah aplikasi Android ya. Dan kalau misalnya kita menggunakan Android Studio, itu memang salah satu tantangannya gitu ya. Teman-teman harus melakukan instalasi terlebih dahulu. Belum lagi di Android Studio itu teman-teman disuguhkan dengan teman-teman harus melakukan install si Android Studio itu memiliki resource yang besar ya. Jadi misalnya RAM harus 8 GB, belum lagi untuk harddisknya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan kodular ya. Ini persamaannya selain kodular ini sebenarnya banyak ya teman-teman yang bisa digunakan. Misalnya teman-teman bisa menggunakan app inventor, terus Thunkable atau MacDroid, itu sama juga membangun build application by CodeBlock gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kenapa saya lebih mengarah ke sini, jadi teman-teman nanti memudahkan saat teman-teman yang memang basically-nya baru belajar Android gitu ya. Teman-teman bisa belajar langsung ke sini. Terus juga selain itu nanti kita coba melakukan koneksi project-project IoT yang berhubungan dengan Internet of Things dengan menggunakan kodular ya. Ditambah lagi nanti database-nya kita akan menggunakan Firebase ya. Kemudian nanti tinggal device-nya teman-teman nanti mau menggunakan Raspberry Pi kah,
Arduino kah, terus banyak ya device-device yang teman-teman bisa gunakan. Tentunya based on WiFi, based on IoT, Internet of Things, karena kita konsepnya di sini berbicara masalah Internet of Things ya. Misalnya teman-teman nanti mau belajar untuk mengendalikan lampu on off secara IoT dengan menggunakan aplikasi Android, itu bisa menggunakan Kodular dikombinasikan dengan database Firebase, kemudian device-nya menggunakan Arduino ya, atau Raspberry Pi. Yang jelas Raspberry Pi-nya tentunya teman-teman sudah melengkapi dengan wireless ya. Misalnya nanti teman-teman mau menggunakan modul ESP32 kah, itu tidak jadi masalah ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di channel-channel saya selanjutnya.